kayak gitu, Kak. Nggak kayak gitu. Saya juga sekarang lagi nyari. Coba nanti dia. Kak, kita diculik, Kak. Ini istrinya. Dibohongin sama Jaka sama. Gak ada. Mas, santai dong, Mas. Seorang istri yang mencari suaminya. Klien kita kali ini namanya adalah Gista. 1 tahun ditinggalin sama suaminya. Dan yang lebih parah lagi, baru 1 hari menikah, suaminya udah kabur. Gista ini tinggalnya di Sumedang. Dia minta tolong sama tim kita untuk ketemuan di Jakarta, kemudian melanjutkan pencarian ke temennya suaminya. Namanya Gofar. Jadi Gista ini udah berusaha mencari kemana-mana, udah hampir setahun ini berarti. Iya, jadi aku punya suami, namanya Jaka. Jadi aku menikah sama dia. Dan aku sebenarnya nggak kepikiran banget kenapa dia bisa ninggalin aku. Belum sampai 2 hari menikah, aku udah ditinggal. Tapi gak tahu kemana. Aku yang lebih sedihnya itu adalah aku sekarang udah punya anak dari Jaka. Aku pokoknya intinya sayang banget sama dia, sama Jaka. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pergi dan nggak tahu sekarang kemana. Ya, aku jauh-jauh ke sini, aku pengen nyari Jaka. Dia ini kerja apa? Dia jualan sih, Mas. Dia jualan. Jualan di Pasar Palmerah. Iya. Ini kenapa kamu tiba-tiba datang ke Jakarta, terus pengen nyari suami kamu di Jakarta? Ada informasi apa? Iya, jadi aku dapat info dari temennya Kang Jaka. Kalau ada temennya di Bang Gofar namanya, ada di Pasar Palmerah. Katanya dia tahu Kang Jaka di mana karena pernah kerja bareng. Gitu. Kamu masih ingat nggak kira-kira suami kamu itu sama Gofar ini terakhir Gofar jualan apa? Kalau Bang Gofar jualan gorengan. Jualan gorengan. Kalau suami kamu jualan apa? Kalau suami saya jualan perabot rumah tangga. Kamu kenal sama Bang Gofar ini? Kenal. Jadi masih ingat mukanya? Masih ingat. Ya udah, ini berarti kita akan coba datang ke Palmerah untuk tanya sama Kang Gofar. Foto suami kamu di handphone atau di foto ada? Ada. Ya udah, kita langsung ke sana, kita tanya-tanya aja nanti. Jadi Gofar ini adalah teman sama-sama pedagang kaki lima yang deket banget sama Jaka. Begitu sampai Palmerah ternyata nggak gampang, banyak banget kan pedagang di sana. Ya terpaksa kita cari satu persatu, tanya dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Kenal ini nggak Ibu? Bang Jaka. Oh, belum pernah ngeliat ya, Bang. Dia jualan di sini, di daerah sini. Dia jual apa? Kayak perabot-perabot rumah tangga gitu. Enggak ya? Kalau Bang Gofar Ibu jual gorengan? Enggak juga. Ya makasih Ibu ya kalau gitu. Mari Ibu. Iya. Cari satu persatu sampai akhirnya kita dapatin satu tukang gorengan. Pas ketemu sama Gista, dia langsung inget dan langsung saling sapa di situ. Pak, misi Pak. Ya, iya.
Iya. Abang kenal kan sama Mbak Gista, kenal kan? Kenal. Iya kan, ini Bang Gofar ini teman dekatnya Mas Jaka ya? Iya. Ini Mbak Gista. Mau nanya sama abang, coba Mbak tanya coba. Jadi gini, Bang. Abang tahu nggak Kang Jaka di mana? Kang Jaka bukannya mana? Enggak, Kang Jaka udah setahun nggak ketemu sama Neng. Jadi udah setahun Bang nggak pulang-pulang, ya. Bahkan ya mohon maaf nggak tanggung jawab. Kan abang katanya teman dekatnya pernah jual barang juga. Nah, Di sini juga. sini. Pernah ngomong sesuatu nggak masalah keluarganya? Sering cerita sama Oh, saya. sering Iya. cerita apa? Dia sayang banget sama keluarga dia cinta banget. Sama Neng. Gista. Tapi kenapa ninggalin? Justru waktu itu dia bilang sama abang, kata dia waktu itu punya keperluan buat keluarga dia. Terus Bang Jaka dapat utang berapa, Bang? sama Dinda. Belum kita nanya masalah Jaka dan Gofar belum cerita semuanya. Ini nggak tahu kenapa Gofar ini kayak ketakutan. Dia ngeliat ke belakang kita semuanya kayak ngeliat orang di situ. Nggak lama kemudian itu orang-orang badannya gede-gede di situ lari sekenceng-kencengnya neriakin Gofar. Aku tak boleh pergi ke mana? Iya bang, apa? Ngapain lo? Ngapain lo? Dia itu punya utang 5 juta. Harus bayar. Ngomong baik-baik dong, lu punya utang. Dia punya utang tadi bang, punya utangnya Jaka. Sampai akhirnya mungkin preman-preman ini merasa kewalahan sama kita, ya kan? Dia cuma bisa ngancem akhirnya. Dia cuma bisa ngancem akan balik lagi minta dan nagih hutangnya yang 5 juta. Kita berusaha selamatin Gofar di situ. Kita minta maaf sama Gofar. Gista pun di situ ngerasa bersalah. Dia minta maaf banget sama Gofar karena dia sampai kondisinya seperti itu, dikejar-kejar sama preman, dikejar-kejar sama rentenir. Neng minta maaf. Neng bener-bener gak tahu karena Kang Jaka gak pernah ngomong sama sekali ke Neng. Kang Jaka minjem 5 juta juga. Kang Jaka gak pernah ngomong. Jadi Neng bener-bener gak tahu. Tapi Neng berusaha buat ngelunasin utang Kang Jaka ke abang ya. Maaf ya bang. Neng juga bingung sekarang. Tapi Neng janji, Neng bakalan lunasin utang Kang Jaka ke abang ya. Ya tolong dimaklumin Bang ya, istrinya kan ini juga kaget. Dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nanti tolong dibantu Bang ya. Nanti kalau Abang dapat informasi tentang Mas Jaka, tolong kasih tahu kita Bang. Cuma satu informasi yang pernah saya tahu. Dia sempat WhatsApp saya. Waktu pas dia lapar gini. WhatsApp apa? Dia bilang, dia pamit. Kamu kemana Kang? Itu dia. Dia pamit ke tempat yang baru. Di rumah siapa dia Bang? Di rumah yang biasa. Nah kaget kita. Siapa Tante Esi? Gue tanya sama Gista, dia juga nggak tahu siapa Tante Esi. Atau jangan-jangan saudaranya. Gue tanya Gofar, dia juga nggak tahu siapa. Coba aja Mas ke sana Mas. Banyak orang kenal di situ, deket gang rumahnya. Sampai di depan gang rumahnya Tante Esi, kita tanya sama salah satu orang di situ. Mas, ini rumah Tante Esi bener? Oh iya, benar. Bener. Yang mana? Paling ujung. Paling ujung ya? Oh iya. Kasih Mas ya. Makasih ya Mas ya. Iya. Di depan rumahnya Tante Esi ada seorang perempuan lagi jemur pakaian. Coba tanya dulu ya. Permisi, Mbak. Silakan. Ya mau nanya, ini rumahnya Ibu Esi atau Tante Esi? Ya, betul ini rumahnya ibu saya. Ada keperluan apa ya, Mas? Oh ibunya. Iya.
Iya gini Mbak, ini kita mau nanya sebenarnya tentang Mas Jaka. Katanya tinggal di sini atau gimana ya? Jaka. Mbak kenal sama Jaka? Ini bukan orangnya? Iya, betul. Berarti tinggal di sini Jaka? Mas Jaka udah nggak tinggal di sini, Mas. Saya nggak tahu sekarang Jaka tinggal di mana, Mas. Iya, ini istrinya Mbak. Iya, Ini istrinya. Iya, saya istrinya Kang Jaka lagi nyari Kang Jaka. Jadi selama ini lo istrinya, ha? Oh, semenjak kapan nikah sama Mas Jaka? Saya udah menikah setahun yang lalu dengan Kang. Tahun yang lalu. Iya. Gue lagi ngandung anaknya Mas Jaka. Oh, ngaku-ngaku jadi istrinya Mas Jaka pasti lumpuh. Bodoh. Saya yakin dia pembohong. Dia bukan istrinya Mas Jaka. Karena Mas Jaka bilang sama gue, dia belum menikah. Ini beneran istrinya. Ini istrinya Mbak. Dia minta tolong sama kita cross check dia istrinya, dia nikah resmi. Mbak ini, mohon maaf Mbak. Jadi selama ini saya dihamilin, Mas. Astagfirullah. Dan ini anaknya Mas Jaka yang dia kandung. Pasti Mas Jaka ninggalin gue cuman gara-gara lo. Enggak kayak gitu, Kak. Enggak kayak gitu. Saya juga sekarang lagi nyari. Ribut di situ, berantem di situ, datang seorang perempuan di situ. Mas, Jaka itu belum pernah nikah. Masih bujangan. Nih, dia dulu ngontrak di sini nih. Ngontrak di rumah ini. Ibu, mohon maaf Ibu, ini nggak tahu sama sekali Bu. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Kita malah mau cari di mana Mas Jaka dan ini kita nggak tahu sama sekali Bu. Kaget kita juga. Udah, pergi dari sini Mas. Saya malu lihat tetangga pada ngeliatin saya Mas. Ini hasil dari Jaka. Pergi Mas. Pergi dari sini. Anak sama ibu sakit hati dua-duanya. Ya, gara-gara Jaka ini. Kista kaget, dia syok di situ, dia nangis, dia nggak nyangka suaminya seperti itu. Baru pertama kali nyari sudah seperti itu. Oh, kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa jadi kayak gini gitu? Saya juga nggak ngerti sekarang. Bener-bener pusing. Rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janji untuk selalu setia bersamaku. Bingung banget. Mungkin untuk dilukai tak terbiasa. Di saat terluka kau tampak biasa. Aku pengen ketemu Mas Jaka, pengen denger langsung penjelasan dari dia. Dia tega-teganya ninggalin aku. Dan tiba-tiba ada wanita yang dihamilin sama dia yang mengaku dihamilin. Bahkan aku gak percaya kalau itu benar-benar bukan Jaka. Kita tenangin dia, kita kasih semangat dia. Bayangin, dia sekarang punya anak, anaknya Jaka. Dan perempuan itu juga punya anak, anaknya Jaka. Kita antar dia ke dalam mobil, nah pas pinggir jalan. Laki-laki yang tadi yang kita tanyain, yang lagi nyiapin buat dagangannya, nanya sama kita. Hah? Ada apa? Enggak, Bang. Itu ada perempuan lagi hamil. Ya. Itu bener ada hubungan sama Jaka. Jaka. Jaka ini nih Bang. Oh iya Bang, itu teman saya. Mana sekarang dia Mas? Dulu kan di sini, mentak di sini. Tapi sekarang udah pindah. Saya pernah nganterin, tapi cuma sampai depan gangnya aja. Di mana rumahnya? Kalau sekarang pindah ke Jakarta Barat ya Bang. Jakarta Barat. Iya. Ya, makasih Mas ya, Ya, kalau ya. gitu ya. Iya, Bang, Ya, ya. ya, makasih ya. Iya. Yuk. Yang pas kita menuju ke sana,
ada di depan kontrakan itu cowok lagi bersihin motor. Kita coba tanya sama cowok itu. Ini sih Mas. Ya, Sorry Mas, ganggu sebentar. Ini rumahnya Siska, Mas. benar ini rumah Siska. Ada Siskanya, Mas? Siska ada. Kenapa ya? Boleh ngobrol sebentar nggak Mas sama Siskanya? Sebentar aja boleh Mas? Sebelum salah paham, Hah? ini kita dari tim bikin mewek, kita cuma mau tanya aja. Ini kita baru bantuin klien, namanya Gista. Nah ini nyari orang, namanya Jaka. Jaka yang mana ya? Ini Mas, kita mau lagi ambil fotonya nih. Ada Nah. Mas fotonya. Mas kenal nggak? Jadi Lebih Siska, baik kalian pulang. Nggak, kita cuma mau ngomong sama Mbak. Pulang kalian. kita belum ngomong sampai jelas, baru sedikit kita ngomong udah diusir. Saya butuh informasi sedikit. Gak ada informasi. Mas, sebentar aja. Ada apa ini bang? Dia nanya Jaka. Enggak. Siapanya Jaka lo? Gue nggak Jaka. peduli ya lo istrinya Jaka, mending pulang. Kalian apa lo kesini-sini? Lu nggak ini ada apa, Mas? Ada apa? Kalian pulang. Gak ada informasi. Lo nggak tahu aja masa ngomong baik-baik. Kan saya itu nggak ada informasi tentang Jaka di sini. Marah banget ini kelihatan. Nggak peduli kita tim itu datang baik-baik pun sama dia, diusir kita semua. Mereka ini seakan-akan udah benci banget sama Jaka. Nggak, ini Siska, ini Siska. Dia pulang. Mbak Siska, Iya, saya Siska. Siska, Mbak temennya Jaka. Saya nggak tahu tentang Jaka. Iya, pulang. Pulang. Balik sekarang. Ya. Ngomong baik-baik. Nggak ada apa sih Mas sebenarnya. Balik sekarang pulang. Ini Yo. rumah gua. Jangan balik lagi. Ada apa lagi sih ini? Kasihan Gista. Kok selama ini pencarian Jaka ini selalu buruk ya di mata orang-orang ini. Nanya baik-baik malah diusir kayak begitu. Pengen ketemu Bang Ikan Jaka sekarang juga. Mungkin ini semua salahku yang terlalu lama jauh darimu. Masalah baru lagi nih. Masalahnya mereka aja bener-bener nggak tahu kita siapa, tapi bener-bener nggak mau ngomong sama sekali. Nah ini kita nggak tahu nih jujur kenapa. Kayaknya arahnya masalah dari Jaka lagi. Oke, Mas sabar Mas ya. Gak ada sabar-sabar. Sabar Mas. Iya, gak ada namanya Jaka. Bawa ke mobil. Nanti tambah parah kondisinya ini. Udah mendingan kita sabar. Aku udah jauh-jauh ke sini. Iya, kita tahu. Kita cari strategi sama tim rundingan, cari informasi yang lain. Ya, setelah tim berusaha cari informasi yang lain, ternyata mentok-mentok harus balik lagi ke tempatnya Siska. Kenapa balik lagi ke tempatnya Siska? Karena kita nggak punya petunjuk. Ini kita sekarang menuju lagi ke tempatnya Siska ya. Walaupun kemarin tahu kita diusir, ya kita nggak dapat sambutan baik, tapi kita akan berusaha. Iya, jaga emosinya ya. Sabar dulu. Ini si Mbak. Maaf, ini Mbak Siska. Mbak. Iya Ibu, ini kan rumahnya Mbak Siska bener? Permisi Bu. Iya, jadi sebenarnya kita mau ngomong baik-baik Bu. Kita cuma mau bantuin ini Mbak Gista. Dia pengen cari suaminya. Nah Mbak Siska ini sebenarnya teman deketnya Mas Jaka. Lu kenal sama Mas Jaka? Jaka itu dulu pacarnya si Ida yang barusan masuk. Itu dia gara-gara si Jaka begitu. Maksudnya tadi Mbak? Iya. Dulu dia emang nggak begitu. Semenjak dia tinggal si Jaka, dia agak murung. Astagfirullahaladzim. Lagi demen-demennya ditinggal. Jadi gitu deh dia. Emang mereka nggak tahu Ibu, ini kan Mas Jaka itu udah nikah Ibu. Saya istrinya Kang Jaka. Mbak.
Oh, Jaka udah punya istri. Ini bisa ngomong setidaknya bisa diajak komunikasi nggak, Bu? Nggak bakalan keluar lagi dia, Mas. Nggak, mungkin Ibu bisa ngobrol sebentar. Ibu, tolong Ibu, tolong kita Ibu, yuk. Kita berusaha ngomong sama Ida, tapi dia menghindar. Nggak lama kemudian datang orang naik motor. Dan itu adalah Siska sama kakak. Mbak? Ditutup ya? Dak. Dak, buka, Dak. Mbak. Kakak. Dia pulang. Ngapain di sini lagi? Iya. Mas, sorry, jangan salah paham, Mas. Sabar dulu, Mas. Mas, sabar. Gak ada. Mas, kita ngomong baik-baik aja, Mas. Pulang kalian. Mas, Pulang kalian. enggak, kita udah tahu, Mas. Kita udah tahu masalahnya. Gak tahu. Gak mau tahu. Gak ada info. Mbak, ini sama-sama korban loh. Ini istrinya. Dibohongin sama Jaka sama. Gak ada. Mas santai dong, Mas. Mas. Udah Mas, udah. Udah Mas, udah. Mas, ini kita sama-sama korban. Udah dong. Mas, udah Mas. Mas, udah Mas, jangan salah paham Mas. Astagfirullah. Mas, ini kita semua rugi loh kalau kayak begini. Kita semua rugi, Mas. Baik. Tenang dong, Mas. Wawan ini tambah emosi ngeliat datangan kita. Udah dikasih tahu mungkin berkali-kali tapi kita tetap datang. Ya kan? Marah dari situ. Sampai akhirnya ribut malah sama tuh. Kemarin saya udah usir ya, ngapain kesini lagi? Saya udah bilang nggak ada info tentang Jaka. Saya info sedikit aja, Mbak. Akhirnya kita coba lerai di situ, kita coba pisahin. Kita kasih penegasan di situ. Kita datang ke sini mau bantuin, bukannya mau cari ribut. Udah ya. Gue gak mau ribut sama lu. Kita minta tolong. Oke, Bang. Gue gak mau ribut sama lu. Kalau cari ribut lagi, Kita tolong, Bang. ya, gue biarin temen-temen dulu ya. Gue gak ikut campur. Informasi dikit aja, Mbak, tentang Kang Jaka. Baik banget sih. Mbak, kita minta tolong banget, Mbak. Ini kasihan. Baru nikah, ditinggalin sama Mas Jaka. Udah punya anak juga. Tapi gue lebih menderita daripada lo. Iya, Mbak, tolong. Saya juga menderita. Mbak, sebentar, Mbak. Mbak, tolong. Mbak. Kita jelasin pelan-pelan di situ. Ya, bahwa kita nggak ada maksud apa-apa. Akhirnya mereka mau mengerti. Akhirnya mereka mau sedikit mengalah di situ. Sampai akhirnya Siska ngasih alamat. Coba cariin Tante Lydia. Mbak, tolong. Mbak, sebentar, Mbak. Tolong. Mbak, tolong. Mbak, tolong. Kasih Gue kasih informasi. Sekarang lo mending ke tempat ini, ke alamat ini yang gue kasih ke Tante Lydia. Dia orang yang terakhir yang berhubungan sama Jaka. Sekarang mending lo kesini aja. Dan gak usah kesini lagi. Dan semua nih orang-orang bubar, pada bubar. Makasih. Makasih banyak. Udah. Udah, makasih banyak ya, Mbak. Di stasiun di situ dia benar-benar terpukul banget. Dia nggak kuat ngadepin ini semuanya, pusing kepalanya di situ. Hanya udah nggak kuat. Dapat informasinya luar biasa, sangat-sangat menyakitkan. Pingsan di situ. Ini siapa lagi? Udah terlalu banyak, Kak. Aku udah bingung ini siapa lagi, Kak. Aku udah nggak tahu lagi. Berapa hari kemudian kita kabarin dia nggak ada respon. Kita samperin dia menuju ke tempatnya. Ya, ini kita akan lanjut lagi pencarian untuk ketemu sama Gista ya. Karena ternyata setelah tim berusaha ngubungin Gista nggak bisa ya. Paling nggak misalnya dia nggak mau melanjutkan pencarian, ya paling nggak dia bisa ngomong baik-baik sama kita juga. Supaya semua jelas dan kita nggak ada beban untuk
mencari-cari dan lihat terus. Iya. Ya udah ini kita sebentar lagi udah nyampe dekat rumahnya. Ini di ujung Pak ya, belok kiri Pak ya. Sampai akhirnya pas kita mau melewatin rumahnya, kita ngeliat orang pada rame di situ ngerombol dan mereka teriak-teriak. Kenapa? Kenapa? Itu kenapa? Itu situ siapa? Kista itu Kista. Buka. Kenapa? Hah? Awas Kista, awas, jangan loncat. Astaga, Kista ngapain kamu? Udah nggak usah pegang aku. Ayo ngapain? Udah Kista. Ya, istighfar Kista, istighfar. Kamu itu punya anak Kista. Anak kamu di Surabaya, kasihan loh. Dia masih hasil lagi kan? Astagfirullahaladzim. Aku udah gak peduli lagi, Kak. Aku udah bodo amat. Kalau kamu nggak peduli sama Jaka, peduli sama anak kamu. Dia masih butuh kamu. Kita kasih pengertian pelan-pelan. Kita ajak secara baik-baik. Bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kita kasih semangat, anaknya butuh Gista. Kalau Gista nekat, bunuh diri juga, siapa yang jaga anak? Lakuin ini demi anak kamu ya. Ya, kamu harus ingat anak kamu nunggu. Dan tunggu di sana anak kamu. Kasihan dia. Apapun hasilnya, tetap kamu harus pulang ketemu anak kamu ya. Dalam keadaan sehat, ingat dalam keadaan sehat. Kamu yang kuat. Bukan cuma buat kamu aja, buat anak kamu juga harus kuat. Udah jadi ibu harus kuat. Ya. Apapun hasilnya nanti harus kuat. Oh, udah. Ayo kita ke mobil dulu. Pokoknya kita tolongin dia, kita ajak dia istirahat dulu, kita sharing-sharing sama dia. Kita break dulu pencari. Beberapa hari kemudian, setelah tim menemukan tempat restonya Tante Lydia, kita datang ke restonya, informasi dari tim ternyata benar. Tanyalah sama salah satu waiters di situ. Mbak, permisi ya, numpang nanya. Kenal dengan Tante Lydia? Oh, gitu, ada sekarang. Oh, kebetulan banget. Kita tolong ya Mbak ya. Kita tunggu di kafe itu, nggak lama kemudian datanglah seorang tante-tante. Ya, Tante Lydia. Ya. Iya, saya Mandala Tante. Iya. Halo. Ista. Iya. Silakan duduk. Oh iya. Makasih. Enggak, kita santai aja kok Tante, ini mau ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya, sorry ganggu sebentar Tante ya. Iya, silakan. Jadi gini Tante, ini Gista tadi yang tahu mungkin ya. Jadi Gista ini pengen cari suaminya. Siapa ya? Jadi katanya Tante ini kenal. Ada fotonya, sebentar. Takutnya salah orang. Kita diarahkan ke sini, Tante katanya Tante kenal. Ini istrinya. Iya, istrinya. Iya. Saya istrinya. Tante kenal ini? Iya, dulu dia karyawan saya di sini. Terus ini sekarang masih kerja di sini? Udah lama dia nggak di sini. Kenapa dia nggak kerja di sini, Bu? Nah, saya alasannya kurang tahu ya. Dia udah pergi gitu aja. Berapa sih. bulan lalu itu Ibu? Iya, udah Berapa lama bulan? sekali, hampir 5 bulan. 5 bulan? Nggak pernah cerita sama sekali, Bu. Nggak pernah. Dia Cuma- lamar kerja di sini. Saya lihat anaknya baik, ya saya terima. Dan dia nggak pernah cerita sama sekali. Aku sekarang punya anak tante sama dia. Masih 6 bulan, masih kecil. Kang Jaka nggak tahu kalau dia ada anak dari aku gitu.
Makanya aku sekarang nyariin dia biar buat ngasih tahu ke dia biar dia tahu. Tolong bantuin aku tante. Ya, coba cari info dulu ya Mbak. Kalau ada infonya nanti saya kabarin. Yang tabah ya. Belum banyak ngomong nih sama Tante Lydia, tiba-tiba dia minta pamit. Ya sudah, kita terima kasih banyak atas informasi itu. Dan kita minta tolong sama dia kalau ada informasi tentang Jaka tolong hubungi kita. Mungkin kita bisa coba cari informasi yang lain aja dari sini ya. Sosial media dan lain sebagainya mungkin. Kita bisa cek ulang. Oh iya, iya, iya. Makasih Tante ya. Makasih ya, hati-hati. Ya udah sekarang kita coba tempatnya Tante Esi lagi. Dia kita coba tanya lagi sama Tante Esinya. Mungkin kalau anaknya nggak mungkin karena anaknya lagi hamil. Kan? Pelan-pelan mungkin Reni nanti yang ngomong. Ya kita ke arah sana aja dulu ya. Aku mau ke supermarket bentar. Kenapa? Mau beli sesuatu. Lagi itu soalnya. Lagi halangan. Oh, lagi halangan. Ini sebelah tadi kayak ada nih supermarket. Yaudah yuk, biar cepet aku temenin sekarang. Ini yang menyebabkan awal masalah. Dia minta tolong ditemenin sama Reni untuk ke minimarket. Ternyata pas kita lagi nunggu Reni ini buru-buru. Dia lari sekenceng-kencengnya teriak-teriak sama kita semuanya. Man. Coba nanti dia... Kak, kita diculik Kak. Lu yang bener Ren? Loh tadi kan sama lu tadi. Iya, tadi kita mau ke supermarket terus ada orang langsung nyulik mobil itu. Orang? Gimana? Orang mana? Oh yang bener kan Den? Langsung gue shock di situ, gue kaget, kita semua langsung coba keluar nyari mobil itu yang mana Ren, yang mana mobilnya. Astagfirullahaladzim, tadi gimana kronologinya? Kan tadi kan kamu habis beli itu tadi, terus? Belum jadi Kak, belum jadi. Naik mobil apa? Tadi aku panik langsung lari, jadi aku nggak. Mas, ngeliat gak tadi mas? Iya, Teman saya kan teman ngeliat. perempuan juga. Iya. Terus katanya diambil sama orang naik mobil. Iya Mas. Ngeliat gak orangnya? Ngeliat. Siapa itu mas? Preman-preman. Orang emang preman daerah sini? Preman dari sini Mas. Mas tahu yakin itu preman itu? Tahu Mas, tapi jangan bilang-bilang kalau saya ngasih tahu. Oh gitu? Ya. Emang biasa nongkrong di mana mas? Nggak jauh kok, di jalan Jakarta Barat. Ini kemana? Lurus? Ya nggak jauh dari sini. Ini lurus? Iya. Ya oke. Ya kalau gitu kita langsung ke sana ya. Ya. Oke Mas ya, kita naik mobil sebelah sana naik mobil. Ayo, kita naik mobil. Buru-buru kita langsung panggil mobil, kita langsung meluncur ke tempat tongkrongan preman itu. Enggak, tadi kan kondisinya kan sama kamu berdua. Kok tiba-tiba langsung diculik ini? Apa ini emang? Enggak, emang mobilnya udah kebuka dari jauh. Tadi waktu aku keluar mau ke supermarket itu, emang ada mobil ngikut, tapi kan aku Dia udah standby di situ, udah nungguin di situ. Udah. Oh, ini berarti udah ada yang ngikutin kita ini. Kalau kenapa sama Gista, kita yang tanggung jawab. Ini semua ternyata udah direncanain. Nah, siapa yang ngikutin? Kamu lihat mukanya nggak? Berapa orang? Mungkin 2 atau 3 gitu kan aku nggak. 2-3 orang? 2-3 orang. Kita coba telusurin jalan itu pelan-pelan. Pas kita lagi nyari-nyari, kameramen ngasih tahu. Man, gue denger suaranya si Gista nih. Hah? Apaan? Serius lu? Gista masih pakai clip on. Oh iya. Berarti dia Oh nggak iya, jauh dari sini. tadi dia waktu diambil, berarti klipannya masih kepake? Masih Bener-bener pakai clip on. Gue masih dengar suaranya. Kan kita syuting. Gue pakai clip on, Reni pakai clip on, Gista juga pakai clip on. Clip onnya dia masih kebawa di sakunya. Jadi kedengeran putus-putus di situ. Enggak, sebentar. Ini Pak, ini pasti deket. Ini biasanya kalau pakai clip on berapa jaraknya? Ini 200 meter. 200 meter. Berarti deket banget dong. Pak, pelan-pelan Pak. Berarti memang daerah sini nih. Bener tadi kata orang itu, di tempat markasnya mereka nih, preman-preman ini nih. Semakin jarak kita semakin dekat, suaranya semakin terang di situ. Sampai akhirnya kita ngeliat dari jauh. Kak, bener-bener Kak. Lihat itu nggak? Itu kayak mobil ini nggak sih? Kayak mobil
Tuh gue lupa bener dia apaan. Silver kan? Coba kameramen masih ambil gambar nggak? Jujur gue nggak ngeh waktu itu. Tapi Ren yakin banget itu mobilnya Tante Lydia, man. Pas kita semakin dekat, ternyata suara clip-onnya dari Gista ini kedengeran lagi. Gue denger seorang perempuan. Suara perempuan. Keluar suara perempuan ini. Bener, Ren. Ini ada kemudian Tante Lydia ini, bener ini. Yuk kita turun aja mending. Yuk Pak, turun Pak ya. Tim coba laporin ya. Supaya minta bantuan. Kalau perlu polisi ya udah. Kita nekat masuk ke dalam di situ. Kita ngendap di situ, di balik pohon, di balik bangunan kita ngintai di situ. Itu di situ Mbak. Ada. Enggak, itu mobilnya. Itu mobilnya kan? Kita deketin lagi dan kita intip di balik-balik jendela itu. Ternyata bener itu Tante Lydia. Pertanyaannya kenapa Tante Lydia ngelakuin itu? Lydia. Tante tahu di mana Jaka. Jaka selama ini dihidupin ambil Lydia. Pas kita perhatikan di situ tiba-tiba ada nelpon seseorang. Tadinya kita mau bergerak, ternyata bantuan udah datang belum? Bantuan belum datang. Takutnya kenapa ini? Preman itu udah ngelihat kita duluan. Daripada kita kalah duluan, lebih baik udah ribut di situ akhirnya. Aman. Tante mau kemana? Kemana? Mau kemana? Udah ketahuan semuanya, ayo. Tante Lydia ini mau kabur ini. Ketemu sama kita, kepergok sama kamera, ini panik, dia malu di situ. Akhirnya kita bongkar semuanya. Ada apa ini? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa beneran? Ada yang luka nggak? Bawa tante itu ke sini, bawa. Tante harus tanggung jawab ya. Ini tindak kejahatan ini. Urusan kalian apa? Tante melakukan tindak kejahatan. Tante, dia nggak tahu apa-apa loh. Dia dinikahin sama Jaka, bilangnya Jaka single. Jadi tante semua yang bubarin ini semua ya? Saya yang lakukan semuanya. Pas kita berusaha ngebongkar semuanya, datang seorang cowok di situ, kita nggak tahu siapa, kepalanya botak, mukanya pucat. Tante, apa yang Tante lakukan sama Gista? Ini ternyata adalah Jaka. Berarti tadi yang ditelepon adalah Jaka dan Jaka datang ke sana. Kebuka semuanya. Dia nggak salah Tante. Udah puas Tante lakuin semua ini sama aku. Jangan sakit Tante. Kesalahan aku. Udah puas Tante. Oke, dulu emang aku suka sama kamu, tapi itu dulu ya.
Begitu ngeliat Jaka ini sakit, Tante Lydia langsung udah jijik ngeliatnya. Dia langsung berubah pikiran, dia langsung sinis ngomongnya dan dia bilang, Bahkan saya sampai bohong sama kamu kalau saya ini hamil anak kamu. Dan selama ini tante bohongi aku. Aku udah ninggalin Ista, tante. Itu semua demi Saya dulu siapa? sayang sama kamu. Tapi kalau kayak begini keadaan sekarang, aduh. Tante tega ya? Ambil nih Jaka nih. Ini jijik sama dia. Aku selama ini bohongin kamu. Kamu kemana aja selama ini? Aku ada di sini, tapi aku nggak bisa deketin kamu. Kenapa? Aku selama ini jauh dari kamu. Karena aku sakit, Ista. Aku sakit. jadi ternyata Gista itu nggak pernah tahu kalau Jaka ini sakit. Jadi dia kaget begitu melihat Jaka kondisinya seperti itu. Kamu harus tahu kalau Kita punya anak. namanya Farah. Dan dia sekarang udah 6 bulan dan kamu nggak tahu. Sekarang dia mana? Dia lagi di kampung. Dan pasti dia pengen ketemu kamu. Aku nggak bisa, Gista. Aku udah sakit-sakitan. Kamu bisa, aku yakin kamu. Aku bukan ayah yang baik. Nah. Yang menggenggam tanganmu. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu pasti bisa. Aku udah nggak bisa lagi, Gista. Aku nggak ingin anak kita tertular, Gista. Aku udah divonis dokter. Umur aku nggak lama lagi. Umur aku udah nggak lama lagi. Hanya bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Cinta nggak harus memiliki, cinta nggak harus tinggal bersama dan menjalani hidupnya. Saking cintanya Jaka ini sama Gista sama anaknya, makanya dia minta supaya Gista ninggalin dia. Tolong aku. Mau dia. Kamu belum ketemu Farah, kamu harus ketemu Farah. Gak bisa. Tolong, Mas. Demi dia dan anak aku, Mas. Tolong, Mas. Tolong. Please. Ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kamu aku talak, Gista. Kamu aku talak. Bisa sesali bodohnya aku membuatmu pergi. Kita harus berpisah sama orang yang kita sayangin. Itu berat banget. Kita semua bisa merasakan ini semua. Anak istri adalah orang-orang yang kita sayangin. Tapi kok ternyata kadang kita nggak bisa bertemu sama mereka. Terpaksa kita harus ikhlasin. Sayang bukan berarti harus bersama. Tapi sayang demi kebaikan mereka semuanya. Mau tak mau